Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli Hanifah selaku wakil ketua. Selamat datang Bu Sri Suparti, Pak Agus Supriyanto, Bu Andriani Nurlita, Bu Anita, Pak Indarto, Bu Catur, Pak Darmanto, Pak Dijoko, Bu Eti, Bu Isna, Ninur Hayati, Bu Iswah, Bu Kiki, Bu Meliana, Bu Rina, Bu Rinandita, Pak Nur Rohim, Bu Rohmi, Mbak Sita, Mas Sauki, dan terakhir saya Putri Yuniati dan Mbak Yesi. Alhamdulillah semua sebagian besar hadir. Baik, kesempatan siang hari ini kita akan bukan sosialisasi ya, resosialisasi saja karena sistem ini sudah beberapa kali kita gunakan untuk ujian online khususnya di prodi perawat. Baik, langsung saja saya share screen. Oke, sudah. Mohon maaf, ini slide-nya ala kadernya saya buat baru setelah rapat tadi untuk CPD-nya. Baik, yang pertama sosialisasi ujian online ini terkait yang ngapunten yang ganggu keluarga. Ini ampun sudah nanti saya bingung. Ini ada Pak Nur Rohim, Bu Eni, jadi agak ada noise sedikit, tidak apa-apa. Baik, saya lanjutkan deh. Ini ada Pak Nur Rohim. Tadi barusan saya lanjutkan dulu. Kurang lebih materinya seperti ini. Materinya satu, membuat soal sesuai template oleh dosen. Yang kedua, upload soal oleh admin. Kemudian setting sesi soal ujian oleh admin. Kemudian mengawasi ujian oleh pengawas atau dosen jika diperlukan. Kemudian cetak laporan-laporan ini oleh dosen atau admin atau pengawas ujian. Kemudian yang terakhir, lain-lain soal dalam bentuk khusus seperti soal yang menggunakan bacaan, soal-soal bahasa Inggris biasanya ini, yang menggunakan bacaan, soal menggunakan gambar bisa direquest ke admin, soal-soal bentuk khusus seperti ini. Jadi nanti yang saya presentasikan di sini adalah soal objektif multiple choice standar. Jadi soalnya misal 1 sampai 50, ya soal 1 sampai 50 itu yang kita buat, kemudian kita upload di sistem, dan itu yang kita gunakan. Tanpa ada tambahan apapun. Yang soal menggunakan tambahan seperti gambar, bacaan, dan yang lainnya nanti di-request khusus ke admin. Baik, ini sudah materinya, kemudian selanjutnya. Sebenarnya mohon maaf, ini slide saya terlihat ya di layar Bapak Ibu. Suara saya juga jelas, J? Terlihat. Oke, baik. Selanjutnya, yang menjadi tugas dosen dalam membuat soal adalah menyusun soal sesuai template. Jadi nanti yang sudah diberikan ini adalah template yang baru yang Bapak Ibu terima dari Bu Isna, barangkali adalah template yang lama, tapi template yang lama pun itu sudah bisa digunakan, sudah mewakili untuk pembuatan soal multiple choice standar. Jadi ini adalah template yang baru, kolomnya lebih banyak. Ini termasuk membuat soal dalam yang bentuk khusus tadi, apabila ada soalnya di grup-grup ya, atau misal membuat soal seperti simulasi hukum, tryout hukum internal misalnya, kan kita grup, misalkan ini
grup 1 sampai 20 adalah soal tentang topik A, grup 21 sampai 40 adalah topik B. Nah, itu ini bisa dipakai dengan membuat grup soal. Kemudian ada soal yang menggunakan gambar atau bacaan. Itu harus dikodekan juga. Misalkan ada soal-soal bahasa Inggris itu, TOEFL itu kan soal ada bacaan A digunakan untuk soal nomor 1 sampai 5 misalnya. Ada gambar B digunakan untuk soal nomor 6 sampai 7. Nah, itu kita harus gunakan dengan kode bacaan ini. Nah, itu yang soal-soal khusus. Untuk soal-soal yang tipe standar, kita hanya cukup mengisikan kolom soal, isinya adalah teks soal, kemudian kunci jawaban, isinya adalah kunci jawaban soal tersebut. Kalau pilihan gandanya adalah A, B, C, D, E, maka misalkan kuncinya C, maka di bagian kunci ini diisi C di bagian kunci. Nah, ini kemudian tingkat kesulitannya adalah tingkat kesulitannya. Ini tidak ada kaitannya dengan soal sebenarnya, tapi ini bisa jadi evaluasi atau apa ya? Evaluasi nanti di report ada. Jadi soal itu misal kita kategorikan, kita anggap kan ada mudah, sangat mudah, sulit, sangat sulit misalnya. Kita kategorikan mudah misalnya. Nah, ternyata ketika diujikan soal yang kita kategorikan mudah itu tidak ada satupun dari mahasiswa itu yang mampu mengerjakan. Maka nanti evaluasinya bahwa soal yang kita kategorikan mudah itu menjadi soal sulit, katakanlah seperti itu. Nah, ini tidak ada kaitannya, boleh diisi boleh tidak. Cuman ini di form ini wajib diisi. Jadi isinya kalau nanti dari Bapak Ibu dosen tidak mengisi, maka dari admin akan mengisi dengan kategori sedang semuanya. Kemudian kata kunci ini adalah yang berkaitan dengan soal, nanti akan jadi evaluasi pembahasan biasanya di sini. Misal soalnya tentang COVID kata kuncinya, maka di bagian soal ini isinya tentang soal COVID. Maka ini bisa digunakan untuk memetakan selama setengah semester UTS ini sudah berapa bab yang kita ujikan. Dari masing-masing bab itu kita presentasikan ada berapa soal misalnya. Maka kata kunci keyword ini bisa diarahkan ke bab pembahasannya. Misalkan tentang bab pertama itu tentang materi apa gitu ya. Ya, itu bisa digunakan. Kemudian kata kunci pilihan jawaban diisi pilihan jawaban. Kalau jawabannya sampai D, kolomnya jangan dihilangi, tapi cukup Bapak Ibu isi sampai D saja, pilihan jawaban D. Jadi ini ditetapkan tetap seperti ini, E yang tertulis E, tapi diisi sampai pilihan jawaban E. Cara mengisinya tidak perlu ditulis, diulang lagi. Ya, misalkan A, gini cukup ditulis isi pilihannya. Jadi tidak perlu nulis di bawahnya A, misalkan Jepang, B ditulis Cina, C ditulis C, lagi Indonesia dan sebagainya. Tapi cukup ditulis Jepang, Cina, Indonesia, Korea, Malaysia misalnya. Karena nanti ketika itu kita pilih jawabannya diacak, maka di sini akan bolak-balik. Ketika Bapak Ibu tulis ABC diulang di dalamnya, maka nanti akan terbolak-balik juga. Kemudian di bagian acak soal, ini Bapak Ibu bisa isikan masing-masing langsung, atau ketika Bapak Ibu kirim Excel kok di sini kosong itu tidak ada isinya ya, maka admin secara otomatis nanti akan memilih soal acak, akan membuat tipe jawaban juga acak. Maka Bapak Ibu kalau ingin membuat soal yang tidak diacak, membuat jawaban yang tidak diacak, silakan ini diisi dengan angka 0. Angka 0 berarti urutnya 1 acak, 0 urut. Kemudian indikator
indikator ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Ini berkaitan topik. Ini nanti biasanya kalau Bapak Ibu setting soal itu seperti nanti simulasi tryout misalnya, kan Bapak Ibu perlu memberikan pembahasan ke mahasiswa. Maka setting soalnya kita bisa langsung nilainya muncul setelah sesaat selesai waktunya, dan indikator juga pembahasan soalnya kita tunjukkan ke mahasiswa secara langsung. Ini kalau di tryout itu. Kalau di ujian UTS UAS kan biasanya kita simpan dulu ya nilai dan lain-lainnya itu kita tidak langsung munculkan ke mahasiswa, tapi diolah oleh dosen dulu, digabung dengan nilai UAS, digabung tugas dan sebagainya, nanti baru muncul disiapkan nilai akhirnya. Maka ini opsional untuk indikator dan pembahasan. Tapi ketika nanti mengadakan tryout hukum, ini menjadi perlu, karena ketika soal selesai, maka indikator, pembahasan, soal yang dijawab oleh mahasiswa yang salah itu soal nomor berapa saja, salahnya di mana, itu akan dibahas di sini, dan itu akan dimunculkan di sistemnya, di layarnya mahasiswa. Kemudian time limit, ini opsional. Kalau diisi kosong berarti time limitnya tidak ada, dikosongi, itu time limitnya tidak ada, berarti ya time limitnya adalah sesuai waktu Bapak Ibu. Time limit per soal ya ini ya. Kalau diisi 1 menit ya 60 detik misalnya, berarti setiap 60 detik soal itu dibuka, maka setelah 60 detik dia sudah akan berganti mode soalnya, berganti ke soal selanjutnya. Ini kode grup soal tadi sudah saya jelaskan, jenis soal juga saya jelaskan. Kalau objektif nanti diisi ini ya, jenis soal diisi PG itu pilihan ganda, berarti di sini diisi P, G. Ada isai, ada jawaban suara, jadi mungkin jawaban suara itu yang tes ujian lisan dan sebagainya. Ada multiple answer atau pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu jawabannya banyak sekali. Jawabannya bisa lebih dari 1 gitu ya. Itu biasa di soal-soal TOEFL itu ada, soal bahasa Inggris, soal TKBI itu juga ada. Itu multiple answer kompleks, pilihan ganda kompleks. Kemudian ada pilihan ganda true or false, juga bisa short answer, jawaban singkat, menggabungkan atau mengurutkan soal. Itu ada tipe-tipe soal yang bisa dibuat di sistem CBT Stikesmus. Baik, itu sudah. Ini adalah tugas dosen. Intinya Bapak Ibu dosen singkat saja membuat soal sesuai template, dikirimkan ke admin ya. Nanti admin yang kemudian memproses soalnya. Itu adalah tugas dosen. Saya pikir singkat, itu saja. Itu role yang diberikan oleh Bu Lili sebagai wakil 1 tadi, sehingga dosen tidak perlu login ke sistem, kemudian upload soal sendiri, tapi yang mengerjakan adalah admin. Baik, ke slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya, ini masih terkait template tadi ya. Untuk melihat petunjuk tulisan kolom, arahkan kursor pada pojok merah pada nama kolom. Jadi di bagian kursor, di bagian pojok setiap kolom ini ada warna merahnya. Nah, ini diarahkan saja, nanti akan muncul seperti ini. Misalkan di kesulitan, tingkat kesulitan, nanti isi dengan angka 1 jika soal itu dikategorikan 1 mudah, 2 mudah, 3 sedang, 4 sukar, 5 sangat sukar. Ini adalah kategorinya. Nanti di masing-masing kolom akan muncul deskripsi yang berbeda-beda. Baik, kemudian next ke slide yang selanjutnya. Manajemen folder soal ini, jika soalnya kompleks, yang seperti tadi ya, menggunakan bacaan soal, membuat grup soal tadi, maka Bapak Ibu perlu membuat satu folder untuk satu paket soal, yang isinya teks soal sesuai template ini, kemudian rincian grup, maka rincian grup itu misalkan soal nomor 1 sampai 5 ada di grup 1,
soal nomor 6 sampai 10 di grup 2 dan seterusnya. Ini ada di rincian grup, silakan dibuat itu. Kemudian daftar bacaan soal. Nah, soal yang dengan teks yang panjang, biasanya ini sering ditanyakan Bapak Ibu, itu adalah soal dengan bacaan soal itu. Maka silakan dibuat daftar bacaan soalnya. Nah, misalkan soalnya sudah dibuat di sini di bagian template ini, misalkan ide pokok paragraf di atas adalah itu sudah dituliskan di sini di template ini, tapi bacaannya ada dibuat di Word. Nanti silakan dituliskan, misalkan di sini soal itu adalah di nomor 1, maka di sini juga dituliskan di nomor 1. Kenapa demikian? Karena tidak semua soal itu memerlukan bacaan soal. Mungkin di daftar bacaannya kan lompat-lompat, nomor 1, nomor 10 langsung, nomor 15, itu isinya adalah bacaan paragraf soal. Atau gambar juga silahkan dibuat di folder gambar khusus ya, di folder gambar silahkan dibuat, kemudian di dalamnya diisi keterangan. Oh, ini gambar 1 ini adalah soal untuk gambar nomor 1 sampai 3. Ini adalah soal untuk gambar nomor 6 sampai 9. Nah, silakan dibuat seperti ini. Ini manajemen folder soal. Ya, saya pikir sampai di sini saja untuk tugas dosen. Untuk slide yang selanjutnya adalah tugas dari admin. Sebelum saya masuk ke admin, barangkali dari Bapak Ibu dosen ada yang ditanyakan dulu, saya persilahkan. Monggo. Template-nya saya share di chat ya, template-nya saya share di chat. Template. Soal. Ini soalnya sudah saya template soalnya saya share di chat untuk template soal. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya lanjut ke slide yang untuk admin. Baik. Selanjutnya oleh admin. Nah, nanti oleh admin yang pertama dilakukan adalah tadi setting paket soal, kemudian upload soal, setting sesi ujian. Itu yang sudah saya buat di sini. Yang pertama adalah admin login ke laman CBT Stikesmus. Laman CBT Stikesmus ada di sini. Ada di CBT Stikesmus ACID login, nanti akan muncul ini. Nanti untuk admin akan saya bagikan user dan passwordnya. Karena yang paling dekat yang akan digunakan untuk ujian adalah prodi perawat, nanti saya bagi ke Mbak Sita dan Mas Sauki dulu user dan passwordnya. Mbak Sita, Sauki, dan dikoordinatori Putri Yuniarti untuk pengumpulan soal prodi perawat, UTS prodi perawat. Baik, ini untuk login namanya. Kemudian slide selanjutnya membuat paket soal. Ada di menu ujian online. Maaf. Bentar. Biru, salah pencet. Ada di menu ujian online, kemudian masuk ke paket soal ujian online, kemudian paket soal, diklik nanti tampilannya seperti ini. Nah, paket soalnya masih kosong, belum ada paket soal yang dibuat, atau isinya adalah paket soal yang dulu-dulu. Maka yang dilakukan adalah menambah paket soal, tambah baru. Di pojok kanan atas ada warna hijau, tulisan tambah baru. Itu adalah menu untuk menambahkan paket soal. Kita next, tambah baru, isi form,
dan simpan, tambah baru, isi form dan simpan. Jadi ini ketika tambah baru tadi akan muncul halaman ini, diisi formnya semuanya sampai ke bawah. Nanti petunjuk pengisian formnya kita kirim ke Mas Syauki dan Mbak Sita serta Putri nanti, atau sama-sama kita sosialisasikan ke Mbak Sita, Mas Syauki dan Putri. Ini adalah pembuatan paket soal. Sudah, kemudian klik simpan di bagian paling bawah, nanti akan muncul simpan. Saya slide ke selanjutnya. Nanti akan kembali ke halaman paket soal dengan melihat paket soal yang sudah dibuat. Paket soal yang sudah dibuat adalah, ini hanya contoh saja, saya buat namanya paket soal keperawatan dasar. Paket soal ini, kalau diibaratkan ujian dengan kertas biasa, paket soal ini adalah amplopnya, amplop soalnya. Jadi bukan paket soal utuhnya dulu, tapi kita buat amplopnya dulu. Nah, amplopnya isinya apa? Isinya belum diisi, isinya masih 0. Jumlah soalnya 0, artinya soal belum diupload, artinya amplopnya itu masih belum diisi. Maka isinya masih 0. Untuk mengisi, kita perlu klik list soal. Kita masuk dengan list soal. Nah, ini untuk mengisinya. Kita next. Upload soal. Ini adalah dapat dilakukan satu persatu. Nah, ini ketika kita klik list soal tadi munculnya seperti ini ya. Di sini masih keterangannya belum ada soal, kemudian urutan dasar dan sebagainya, belum ada soal sesuai topiknya sendiri-sendiri. Untuk melakukan upload soal ini bisa dilakukan dengan satu persatu, dengan melalui menu tambah soal, atau dengan menggunakan template Excel melalui menu impor soal. Yang akan kita praktekkan adalah melakukan upload soal dengan impor soal. Nah, ini impor soal. Caranya gimana? Klik impor soal tadi, kemudian pilih dan cari soalnya melalui choose file ini. Nanti ketika sudah ketemu akan muncul filenya, tergantung namanya apa di sini. Kemudian diklik proses impor. Diklik proses impor ini. Setelah diklik proses impor, ya sudah, berarti kalau tidak ada kesalahan dalam pengisian template nanti akan berhasil. Nah, ini adalah contoh soal yang sudah berhasil diimpor. Ini misalnya ya, misalnya keterangannya menjadi seperti ini. Soalnya adalah 25, kemudian di sini ada soalnya nomor 1, kemudian kunci jawabannya A, jawaban yang lain di bawahnya, dan ada navigasi soalnya. Kita bisa pilih, oh kita pengen lihat soal nomor 11, kita klik aja nomor 11, dan seterusnya. Ini adalah soal yang berhasil kita diupload oleh admin yang nanti siap dibuat sesi ujiannya. Baik, ini sampai di sini terkait upload soal. Selanjutnya adalah pembuatan sesi ujian. Sebelum saya lanjutkan ke sesi ujian, barangkali ada dari Bapak Ibu atau admin yang ingin memberikan feedback atau pertanyaan-pertanyaan mungkin seputar ini. Upload soal. Silakan. Tanya, Mas. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjut ke slide selanjutnya, yaitu setting sesi ujian oleh admin juga. Nah, semua dilakukan oleh admin. Berarti tugas Bapak Ibu dosen adalah membuat ujian sesuai template Excel. Admin tugas yang pertama adalah membuat paket soal dan mengupload soal. Kemudian tugas yang ketiga adalah membuat sesi ujian sesuai jadwal ujian yang dibuat oleh prodi. Nah, dibuat oleh prodi atau panitia ujian.
Nah, karena nanti ujiannya kan serentak tuh. UAS-nya, programnya Bu Lili, ujian UAS-nya serentak menggunakan CBD semua. Nah, nanti admin akan membuat setting sesi ujiannya sesuai dengan panitia yang dibuat oleh panitia ujian. Ini sampai di sini, ini butuh proses ya sebenarnya singkat sih, cuman harapannya dari Bapak Ibu jangan sampai membebani admin. Ya. Kalau ujiannya hari Senin misalnya, ya silakan Bapak Ibu kirim soal itu paling mudah ya hari Senin sebelumnya, 1 minggu. Karena yang diupload kan tidak hanya satu soalnya Bapak Ibu saja. Ketika semuanya nanti ngirim yang hari Jumat semuanya, kan jadi lemburan nih si admin ini, kasihan. Sesuai jadwal, misalkan di surat pemberitahuan dikirim 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, ya dikirim 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya itu. Untuk masalah dia nguploadnya kapan dan sebagainya, si admin ini biar si admin yang ngatur. Misal si admin, karena si admin tugasnya kan tidak pokok di pendidikan, ada yang di perpus, ada yang di live dan sebagainya. Oh, saya bisa nargetkan sehari bisa ngupload 1 soal dan 1 sesi ujian misalnya untuk sebagai tugas pendamping ini. Jadi biar admin juga ngatur, Bapak Ibu dosen juga bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi sama-sama saling bekerja sama. Yang pertama yang selanjutnya setting sesi ujian, ini tugas ketiga admin. Nah, ini sama, nanti melalui ujian online sesi pelaksanaan. Kalau di awal tadi membuat paket soal, upload soal adalah di ujian online menu paket soal. Kalau di sesi pelaksanaan adalah ujian online sesi pelaksanaan. Sama, ketika kita belum isi ya kosong isinya, maka kita harus klik tambah baru untuk membuat seksi pelaksanaan ujian. Nanti akan muncul paket soal, ketika klik tambah baru akan muncul paket soal yang dibuat oleh Bapak Ibu dosen yang sudah diupload oleh admin tadi. Nanti akan muncul ini, tadi kan baru saja membuat soal UTS kepemimpinan dasar. Nah, nanti akan muncul ini adalah basis data yang digunakan untuk membuat sesi ujian. Kita pilih paket soal yang dibuat. Kemudian di bagian paling kanan ini lembaga ini kok muncul ada CV Learning Organizer dan sebagainya, ada stiker semua. Ya. Paket soal itu ketika kita setting paket soal ada tanda tangan digital yang membuat soal itu yang bisa dicetak, bahwa yang bisa dipilih apakah soal bisa digunakan lembaga lain atau soal tidak bisa digunakan lembaga lain. Nah, untuk Stikesmus biasanya kita pilih soal tidak bisa digunakan lembaga lain. Tapi kalau dipilih soal bisa digunakan lembaga lain, maka nanti akan muncul di lembaga lain seperti ini. Paket soal yang dibuat bisa digunakan oleh lembaga lain untuk ujian. Jadi kita pilih salah satu soal, kita klik pilih saja. Kemudian nanti akan muncul isian. Tadi akan muncul detail ya. Kita tadi akan membuat soal, membuat sesi ujian dari paket soal UTS keperawatan dasar, materinya keperawatan dasar diploma 3, soalnya ada 25 nomor, pembuatnya dari Stikes Manfaul Ulum Surakarta. Nah, tinggal nanti admin mengisi form di bawahnya, ada keterangan sesi itu ya nama ujiannya, misalkan UTS Keperawatan Dasar di 3 semester 1. Jumlah pesertanya ini diambil kelompok, nanti ada pilihan. Oh, ini kelompok tingkat 1, kelompok tingkat 2 nanti sudah kita buat, nanti admin yang membuat adalah admin Stikes, admin super admin, saya sendiri untuk yang upload data pesertanya. Yang untuk admin ujian itu sudah tinggal memilih aja. Misalnya ini ujian untuk
mahasiswa D3 keperawatan semester 1 di sini tinggal dipilih, atau D3 keperawatan semester 3 ya tinggal dipilih, dan seterusnya. Kalau prodi lain, farmasi, bidan juga dipilih seperti itu. Kemudian ada waktu mulainya, ini adalah jadwal yang dibuat, disesuaikan dengan jadwal yang dibuat panitia. Misalkan ujiannya tanggal 3 jam 8, kemudian waktu mengerjakannya berapa? Ketentuannya 1 soal 1 menit. Berarti kalau 25 soal, di sini kita tulis harusnya, saya tulis 25 ya ini. Nah, 25 menit. 25 menit. Nah, di bagian bawahnya ada waktunya fleksibel atau tidak. Kalau waktunya ditulis tidak fleksibel, maka semuanya serentak harus dimulai jam 8. Tapi kalau waktunya kita setting fleksibel, itu mahasiswa bisa login di rentang waktu. Misalkan jadwalnya adalah jam 8 sampai jam 9. Jam 8 sampai jam 9. Kalau waktunya kita setting fleksibel, maka mahasiswa bisa mengerjakan di waktu antara jam 8 sampai 9 ini dengan durasi waktu 25 menit. Mungkin ada yang login jam 8 pas mulai mengerjakan, ada yang login dan mulai mengerjakan jam 8.30 juga ada, tapi yang jelas sudah dibuat rentang di 8 sampai 9. Nanti di bawah ada pengaturan waktu berakhir mengerjakan. Silakan diisi semuanya, diisi oleh admin ini, dilengkapi, kemudian diklik simpan. Oke, kalau sudah sesinya berhasil dibuat, nanti akan muncul seperti ini. Keterangan waktunya, kemudian materinya, kelompok pesertanya, jumlah pesertanya, keterangannya sudah dimulai atau belum. Ini ada masalah. Kalau sudah masuk waktunya, biasanya nanti akan terlihat, oh dari 65 peserta ini, oh sudah login 64, yang satu belum login, namanya siapa? Itu akan muncul di sesi ujian, di manajemen sesi, nanti bisa dilihat oleh pengawasnya. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan soal sampai sesi ujian. Untuk materi pengawas ujian dan laporan-laporan belum sempat saya buat, karena tadi setelah rapat, sholat, kemudian ke ruangan buat materi, baru sampai membuat sesi 18 lab. Untuk yang lainnya nanti kita lengkapi dan kita susulkan mungkin lewat grup atau lewat media-media yang lainnya. Saya pikir materi siang hari ini untuk ujian online dengan CPT seperti itu tampilannya. Oh ya, coba saya slide-kan juga, maaf, yang front end dari lamanya mahasiswa, Nah, ini adalah sudah muncul ya. Ini adalah yang diterima mahasiswa, yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa nanti akan dapat kartu ujian seperti ini. Isinya nama peserta, kemudian NIM, kelompoknya, itu mahasiswa semester berapa, nanti kemudian dapat username dan password. Ini singkat saja, dapat seperti itu. Kemudian mahasiswa bisa mengecek jadwal ujian yang sudah dibuat di laman CBT, Sasi ID, schedule, atau klik di jadwal ujian, nanti akan muncul jadwal ujian yang akan dilaksanakan. Kemudian mahasiswa login menggunakan username dan password tadi yang dibagikan, passwordnya nanti akan kita reset karena kemarin sudah digunakan untuk simulasi hari Sabtu kemarin, nanti akan sebelum kita bagikan akan kita reset ulang agar membuat password yang baru. Nanti mahasiswa perlu memperhatikan sifatnya case sensitif, huruf besar, kecil, spasi, titik, koma mempengaruhi semuanya.
Kemudian login, mahasiswa masuk, ada petunjuk mengerjakan. Nah, Bapak Ibu barangkali bisa nitip ini di soalnya, petunjuk pengerjaan ini, atau dibuat standar ya kurang lebih singkatnya seperti inilah: berdoa sebelum mengerjakan, pilihlah salat jalan benar, kerjakan dengan jujur dan adil. Itu di lamanya mahasiswa klik kerjakan, kemudian ada pernyataan bahwa mahasiswa tidak akan ini dan sebagainya, dan akan diawasi dan sebagainya. Kalau setuju dia akan bisa mulai mengerjakan, kalau tidak setuju ya dia tidak akan mulai mengerjakan. Sudah ketik setuju, nanti akan muncul laman memulai sesi, ini 10 detik, baru bisa mulai mengerjakan soal. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika mengerjakan soal, mahasiswa nanti akan diminta persetujuan untuk menggunakan kamera di laptop atau HP-nya masing-masing. Dan ini harapannya walaupun di sistem tidak kita setting wajib, tapi harapannya mahasiswa kita beritakan wajib. Karena takutnya kalau saya setting wajib, ini belalah kok di laptop atau HP-nya mahasiswa kameranya rusak. Nanti malah repot, nggak bisa ujian. Jadi ini kita tetap beritahukan ke mahasiswa wajib, meskipun di sistem tidak bisa setting wajib. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini kameranya. Di laman mengerjakannya mahasiswa itu dia bisa melihat, oh wajahku yang muncul di halaman pengawas itu seperti ini toh. Jadi kadang-kadang ada diarahkan ke langit-langit rumah, ada yang enggak jilbaban juga, ada yang sambil gulungan anduk rambutnya mengerjakan ujian, itu kelihatan semua. Jadi ini yang tampak di lamannya peserta. Persis seperti ujian CPNS, juga seperti ini. Ujian CPNS itu sudah diawasi kamera seperti ini. 1, 2, nah ini namanya keterangan-keterangan. Oke. Baik, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, barangkali ketika nanti ujian online dilaksanakan dapat lebih baik tentunya, harapannya seperti itu, tanpa kertas, tapi ujian bisa tetap termonitor dengan baik. Nah, nanti yang perlu disiapkan barangkali kalau memang perlu ada pengawas, ya silakan juga di setting pengawasnya siapa. Nanti kita training juga untuk pengawasnya, untuk pengawas ujiannya. Di pengawas itu bisa berbuat seperti apa atau di pengawas ini saya munculkan ya. Misalkan sesi pelaksanaan sesi non-aktif. Agak lama sebentar ya. Nah, di sesi ujian nanti kita bisa lihat monitoring mahasiswa itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah monitor dashboard kita mengawasi aktivitas mahasiswa ketika ujian. Kita bisa lihat di sini apa saja. Nah, foto kameranya, screenshot kameranya ya. Ini kita bisa lihat si Mbak Kurnia Marianti ini dia tidak pakai jilbab. Kemudian dia aksesnya dengan menggunakan HP Oppo 8A83, browsernya Chrome, koneksi internetnya sedang-sedang saja, tidak bagus juga tidak jelek, moderate, ya. Kemudian kebetulan ini hanya terscreenshot sekali, jadi dia tidak pindah-pindah halaman. Nanti ada yang lain juga. Ini ada tampilan yang lain seperti ini. Nah, ini misalkan Mbak Eva Davista. Eva Davista ini dia pakai HP Vivo ini ya. Kemudian sinyalnya moderate.
Nah, di sini ada keterangan gambar mata, ini jumlahnya ada yang 3, di sini ada yang 0, ada yang 0. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Mbak Eva Davista ini dia pernah berpindah halaman selain halaman ujian itu 3 kali. Mungkin sambil ujian ternyata ada WhatsApp masuk gitu ya, dibuka WhatsApp-nya, nanti akan kedetek dia pindah layar HP-nya 1 kali. Jadi kedetek di sini. Ada fitur sebenarnya ketika dia atau mahasiswa itu berpindah layar itu, kemudian secara otomatis sistem memblok layar ujiannya. Beku, tidak bisa diapa-apain selama kurang lebih 1 menit. Jadi ketika dia pindah layar, dia akan kehilangan waktu 1 menit. Yaitu atau kita set sesuai setting kita. Ya, itu seperti ini. Nanti kelihatan ya, ada layarnya, foto, kemudian aktivitas-aktivitas yang kurang lebih seperti itu. Kita bisa apa saja. Yang pertama di bagian ini kalau ngawas ya, di bagian bawah ini ada beberapa menu. Pengawas itu bisa mengunci, ada beberapa menu di sini ya. Beberapa menu itu pengawas bisa melakukan blok. Blok itu menghentikan akses mahasiswa ke layar ujian. Gitu ya, dalam beberapa saat itu bisa kita hentikan. Kita juga bisa mengirim pesan, misalkan terlihat seperti siapa ini tadi, Mbak Kurniawati. Dia tidak pakai jilbab. Kita bisa kirim pesan melalui pesan ini ke Mbak Kurniawati. Nanti di layarnya Mbak Kurniawati akan muncul pop-up. Misalkan kita kirim, Mbak, mohon dia pakai jilbab yang rapi. Jadi di sana akan muncul pop-up. Link di layar itu akan muncul, Mbak, ya pakai jilbab yang rapi. Dia akan otomatis kaget. Kalau kita kirim pesan itu kan, oh berarti aku diawasi toh, tenanan toh, nggak cuma diabusi sama Mas Rones gitu. Itu ya sedikit membuat inilah tenanan. Nah, itu kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, yang barangkali aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di sistem ujian. Untuk laporannya gimana? Laporannya ya seperti ini. Kemarin kita sudah lakukan ujian itu, laporannya ada beberapa. Kita bisa lihat daftar nilai mahasiswa di laporan. Di ujian online laporan, nanti akan muncul sesi ujian. Nanti di bagian sesi ujian yang kita sudah selesai dilakukan ini, kita akan lihat monitor nilainya tertinggi 90, ratanya 68, kemudian total mahasiswanya 67, yang mengerjakan 58, di atas KKM-nya 39, di bawah KKM 28. Itu adalah beberapa. Kemudian untuk laporannya gimana? Laporannya ada banyak juga yang bisa kita ambil tarik datanya. Jadi di klik laporan ini, misalkan daftar nilai, kita bisa lihat daftar nilainya. Ini langsung sesaat setelah ujian, kita sudah bisa lihat nilainya mahasiswa. Nilai tertinggi dipegang oleh siapa? Mbak Eti Babiana, dengan nilai 92, statusnya lulus. Nah, kemudian yang nggak lulus ada enggak? Ada, yang di bawah KKM. KKM-nya kan 68 ya, kita setting ya. 68, yang di bawah KKM otomatis dia tidak lulus. Ini report yang pertama. Laporan yang pertama adalah daftar nilai, pasti ada. Pasti ada ya. Kemudian report yang kedua apa? Resensi. Oh, lembar jawab dulu. Kalau nilainya apa, kita lembar jawab, kita juga bisa lihat lembar jawab. Jadi prosesnya agak lama ya kalau lembar jawab. Jadi seperti ini lembar jawabnya, Mbak. Kita bisa cetak juga. Mbak Eti Febriana itu dia salah di nomor berapa? Salah di nomor 2 sama nomor 18. Dia kunci jawabannya D, dia milihnya E. Ini kunci jawabannya E, dia milihnya D. Ini bisa dicetak juga, mungkin sebagai arsip pelaporan. Ada lagi
cetak presensi. Cetak presensi bentuknya seperti ini, presensinya. Nama, NIM, nama, kemudian kelompoknya ini kita indexing dengan prodi dan semester, teksnya juga kita indexing dengan prodi. Ini adalah mulai dia mengerjakan dan ini akhir dia mengerjakan. Jadi kita bisa analisa, misalkan si A mendapatkan nilai 20, kok bisa nilainya 20 padahal soalnya mudah, kita bisa analisa. Oh, kira-kira berapa menit dia mengerjakan. Kalau cuma 7 menit ya wajar dia mengerjakan nilainya sedikit. Nah, ini nanti jadi evaluasi juga. Jadi evaluasi. Orang sepinter-pinternya orang cari jawaban di Google itu kalau dia mengerjakan betul, dia pasti juga butuh waktu yang lumayan banyak. Itu yang kedua. Kemudian berita acara. Berita acara ujian. Nanti akan muncul seperti ini juga Bapak Ibu. Berita acara ujiannya. Berita acara ujiannya bisa muncul seperti ini. Jadi mata pelajarannya apa, mata kuliah ya, mata kuliahnya apa, kelasnya apa, jumlah pesertanya berapa, yang hadir berapa NIM-nya ini, yang tidak hadir berapa NIM-nya juga ini. Ini dari berita acara. Kita bisa cetak juga tanda tangan pengawas nanti yang nyeting admin, yang ngasih juga dari panitia. Misalkan ujian ini diawasi si A dan si B. Kalau tidak diberi oleh panitia, maka nanti yang menjadi pengawas di sini ya admin sendiri, ditulis admin sendiri. Nah, itu berita acara. Oh, di berita acara tadi ada ini sih, maaf. Di berita acara ya, di berita acara ada catatan. Catatan ini isinya dari mana? Pelaksanaan berjalan lancar, ada mahasiswa yang kameranya tidak aktif, tidak bisa terkoneksi misalnya. Nah, ini cara ngisinya ya dari sini Bapak Ibu. Dari sesi pelaksanaan tadi, di manajemen sesi, di lembar pengawas ini ya, lembar pengawasan ini Bapak Ibu bisa ngasih catatan. Oh, ada mahasiswa yang laporan ada dan sebagainya, nanti bisa ditulis di sini. Atau ya defaultnya ujian berjalan lancar, isi aja ujian berjalan lancar. Kemudian disimpan. Itu report tadi sudah apa ya? Reportnya nilai, presensi, berita acara, analisis pertanyaan. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, tingkat kesulitan itu fungsinya di sini. Di sistem juga menganalisis. Soal pola hidup sehat ini saya set sangat mudah. Dijawab benar oleh mahasiswa 50. Dijawab salah 7, dilewati 1. Ternyata kesulitannya ini ya mudah. Mungkin kalau sangat mudah itu ya 100% dijawab betul semua oleh mahasiswa. Ya. Ini makanan sehat, ini saya set mudah, dijawab benar 56, dijawab salah 1, dilewati 1. Ternyata kategorinya sangat mudah. Ini analisis butir soal. Ini juga bisa dicetak, diekspor juga. Ini yang ditanyakan asesornya prodi farmasi waktu visitasi dulu. Wah, Nova pakai rumus apa itu dikejar habis-habisan juga. Kemudian capaian indikator. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, opsional tapi digunakan juga. Misalkan soal pola hidup sehat ini, capaian indikatornya jawaban benarnya adalah 50, presentasi capaiannya 86%. Ini yang dibuat di reportnya itu ya. Kemudian rekap pengerjaan, rekap jawaban bisa dilihat juga, jawaban benar salah bisa dilihat di sini juga. Ini mahasiswa jawabannya benar salah, rekap pengerjaan juga bisa dilihat juga. Dari 25 soal dia mengerjakan betul berapa, 1 itu betul, 0 salah. Ini rekap jawabannya juga seperti itu. Di Siati Febriana nomor 1 jawab A, B, E dan sebagainya tadi. Nilainya 92.
itu adalah report-report yang bisa ditarik dari sistem CPT. Barangkali itu bisa digunakan sebagai arsip di akademik untuk kebutuhan-kebutuhan terkait butir soal. Nah, ada bank soal juga sebenarnya Bapak Ibu. Nanti tapi kalau ada bank soal itu gimana ya caranya ya? Sebentar, saya cari dulu. Saya agak lupa. Tapi ada sistem namanya bank soal. Jadi ketika Bapak Ibu nambah soal admin ya, admin itu nambah soal ini, itu bisa manual satu-satu, bisa impor soal, bisa dari bank soal. Dari bank soal itu contohnya apa? Contohnya begini. Pak Daryanto itu ini mau ujian agama Islam. Daripada ngirim soal kelamaan, saya buat paket soal, admin buat paket soal ya. Sini agama Islam. Kelasnya diploma. Kemudian materinya agama Islam. Agama ya, studi Islam ya. Studi Islam. Nah, studi Islam. Model jawabannya ABCDE. Ini saya buat paket soal agama Islam. Dari list soal, kalau Pak Dar nggak ngirim, misalkan Mas gunakan soal semester lalu. Oleh admin ya tinggal cari di bank soalnya studi Islam 1. Nah, ini ada soal-soal studi Islam 1 yang pernah dibuat Pak Dar dulu. Ini bisa digunakan. Misalkan nomor 1 soal darah yang keluar ini adalah ini, ya dipilih aja nomor 1 dipilih. 1 sih tapi tidak bisa langsung semuanya. Kalau ini idealnya yang buat adalah dosennya sendiri. Yang proses pakai bank soal ini adalah dosennya sendiri. Karena nanti akan terlihat di sini soal-soal yang sudah dibuat dengan materi studi Islam 1. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu sudah sampai semuanya di fitur ujian online ini, mulai dari paket soal, kemudian sesi pelaksanaan, laporan, nah, menu koreksi ini kalau soalnya adalah berbentuk esai. Kalau soalnya ujian pilihan ganda ya otomatis sudah dikoreksi oleh sistem. Kemudian ada menu reset data ini oleh admin bisa mereset data, jadi semua data tentang kampus kita bisa kosongin di reset data. Baik, saya cukupkan Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, sebagai penutup barangkali ada pertanyaan atau feedback dari Mbak Lili, mungkin Bu Catur, Pak Rejo, Mbak Nova, atau Bu Sekrodi, Bu Isna, Bu Anita, dan Mbak Andri. Monggo dipersilakan dulu. Atau Bapak Ibu dosen yang lain mungkin barangkali ada feedback. Ya, Mas. Terima kasih Mas Roy sudah dipaparkan tadi bagaimana dosen gitu dosen membuat soal sesuai template di Excel tadi ya. Ini Mbak Rohmi tanya ini untuk dari soal dari Excel tadi inputnya ke sistem itu bisa sekaligus atau satu persatu gitu Mas Roy? Sekaligus. Halo? Iya, sinyalnya putus-putus. Sekaligus, Mbak. Nanti misal Mbak Lili ngirim 60 soal dalam satu file Excel, maka 60 soal itu bisa langsung diimport sekaligus. Kalau satu-satu lewat menu tambah soal tadi. Oke, Bu Tri ini angkat tangan. Monggo Bu Tri. Ketok loh. Maaf, gelap, semakin tidak kelihatan. Mas, yang kemarin ini kan melalui
ujian. Nah, Nah, sekarang kan masuknya lewat CBP. ya. Nah, itu user password-nya apakah sama ini masukkan password sama kok enggak bisa ya? Itu Dan terus akhirnya lampu nepet ngono ya harus salam. oh, ya. Itu sebenarnya sama, Bu. Cuman saat ini untuk akun semuanya, baik dosen dan mahasiswa itu saya riset semuanya. Karena kebijakan dari Mbak Lili yang upload admin semua, berarti kan Bapak dosen cukup berkoordinasi dengan admin saja. Nanti kita share akunnya Putri, akunnya Mas Sauki dan Mbak Sita, Mbak Sita ya. Oh, ya sambung. Oke. Berarti bukan kita ya yang upload. Enggak. Oh, ya, Bu. Karena sudah ada kebijakan seperti itu, Bu Yuni. Kan kemarin itu kan, nah ya kita kan kemarin ya istilahnya yang bisa ngupload dosen, monggo, sakit karo belajar. Tapi kalau sudah ada kebijakan yang mengupload admin ya monggo sebenarnya. Itu Yeah. kita ngikut mawon, nggih. Terima kasih. Alhamdulillah. Sudah di Tambah senang apa tambah sedih, Bu Isna? Ada kebijakan baru. aku sedih ya, Sedih. Tambah seneng toh. Kita anu aja, kita mengikuti kebijakan aja. Ya, enak kok ya. Ya. Aku seneng aku. Ibu ini juga sedih loh, Mas Roes. Tiap Aku seneng kok. Ya, ini mau Waktunya tidak mengganggu.